Selama ribuan tahun, satu pertanyaan terus diperdebatkan. Siapakah sebenarnya Yesus? Apakah ia benar-benar Tuhan? Atau hanya seorang utusan yang diutus oleh Tuhan? Benarkah Yesus mati terkutuk di tiang salib? Atau diselamatkan karena doanya didengar Tuhan? Banyak orang Kristen meyakini tanpa pernah benar-benar meneliti. Banyak dari mereka yang percaya, tanpa pernah membaca ulang kitabnya sendiri. Padahal, jika kita membuka Alkitab dengan jujur, dan membiarkan ayat-ayatnya berbicara apa adanya, kita akan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah fakta yang selama ini tersembunyi, bahwa Tuhan tidak pernah bisa mati, dan bahwa kebenaran tentang Yesus tidak seperti yang selama ini diyakini. Sekarang, mari kita telusuri langsung dari ayat-ayatnya. Bayangkan sejenak, jika Tuhan benar-benar Maha Kuasa, apakah mungkin Dia bisa mati? Alkitab sendiri memberikan gambaran yang sangat jelas tentang siapa Tuhan itu. Dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dijelaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Bahkan manusia tidak dapat melihatnya. Artinya apa? Tuhan tidak bisa mati dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Namun sekarang, mari kita bandingkan dengan sosok Yesus. Ia terlihat oleh manusia, berbicara, berjalan, bahkan disentuh. Dalam keyakinan umum, ia juga disebut mati di kayu salib. Maka muncul satu pertanyaan yang sangat mendasar. Jika Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa mati, lalu bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan? Dan Alkitab sendiri kembali memberi jawaban. Dalam Yohanes 1 ayat 18 disebutkan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan sosok yang datang untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Hal ini semakin diperjelas dan diperkuat dalam Yohanes 5 ayat 37, ketika Yesus berkata bahwa Bapa yang mengutus dirinya adalah yang bersaksi tentang dirinya, dan manusia tidak pernah mendengar suaranya maupun melihat rupanya. Di sini terlihat jelas bahwa ada perbedaan antara yang mengutus dan yang diutus. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan dari Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus secara langsung menyatakan makna hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus olehnya. Pernyataan ini sangat tegas. Yesus membedakan dirinya dari Tuhan. Ia tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan, tetapi sebagai yang diutus oleh Tuhan. Dan sebenarnya, dalam Alkitab sendiri, sudah sangat jelas menggambarkan siapa Yesus yang sebenarnya. Ia bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Namun perdebatan tidak berhenti di situ. Pertanyaan berikutnya adalah tentang penyaliban. Apakah benar Yesus mati di kayu salib? Dalam Ibrani 5 ayat 7 dijelaskan bahwa Yesus dalam hidupnya sebagai manusia berdoa dengan ratapan dan tangisan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya doanya didengar. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam. Jika Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut, dan doanya benar-benar didengar oleh Tuhan, maka secara logika sederhana, ia tidak mengalami kematian tersebut. Sebab mustahil Tuhan mengabaikan doa seorang hamba yang saleh. Lalu jika bukan Yesus yang mati di kayu salib, siapakah yang sebenarnya disalib? Alkitab menyebutkan dalam Galatia 3 ayat 13, bahwa orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Di sisi lain, dalam Ulangan 27 ayat 25 disebutkan bahwa terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Jika kita melihat kisah para murid, hanya ada satu orang yang menerima suap untuk mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Ia menjual Yesus dengan sejumlah uang dan menjadi penyebab penangkapan tersebut. Disinilah muncul sebuah pemahaman yang menarik. Jika yang disalib adalah orang yang terkutuk, dan yang menerima suap serta berkhianat adalah Yudas, maka secara nalar dan berdasarkan ayat-ayat tersebut, Yudaslah yang lebih layak disebut sebagai sosok yang terkutuk. Bukan Yesus yang dikenal sebagai orang suci dan utusan Tuhan. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat penting. Tuhan adalah zat yang tidak terlihat dan tidak mungkin mati. Yesus adalah sosok yang terlihat, berdoa kepada Tuhan, dan diutus oleh Tuhan. Ia datang untuk menyampaikan firman, bukan untuk menjadi Tuhan itu sendiri. Dan jika doanya untuk diselamatkan dari maut benar-benar dikabulkan, maka keyakinan bahwa
Ia mati di kayu salib patut untuk dipertanyakan kembali. Kini pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah kita akan tetap meyakini sesuatu tanpa mempertimbangkan kembali ayat-ayat yang ada? Atau kita mulai merenung, memahami dan mencari kebenaran dengan akal dan hati yang jujur? Karena kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan logika yang lurus. Banyak yang percaya Yesus mati untuk menembus dosa manusia, tapi mari kita cek dengan hukum Taurat yang asli. Dalam Ulangan 24 ayat 16, Tuhan berfirman, "Setiap orang harus mati karena dosanya sendiri." Tidak boleh ada orang benar mati menggantikan orang berdosa. Lalu siapa yang disalib? Alkitab memberikan kode keras dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur, jika Yesus adalah orang jujur dan saleh. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 5 ayat 7, maka beliau tidak mungkin jadi tebusan. Lalu, siapa pengkhianatnya? Lukas 6 ayat 16 mencatat jelas, Judas Iskariot, dialah sang pengkhianat, sang penerima uang suap, dan dialah orang fasik yang menggantikan Yesus sebagai orang yang benar. Secara hukum data, Judaslah yang seharusnya menjadi tebusan di atas salib untuk menggantikan orang jujur. Apakah sejarah telah ditukar? Apakah kita selama ini menyembah simbol kematian sang pengkhianat? Mari buka mata, buka data. Dari semua ayat yang telah kita telusuri, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa kebenaran tidak pernah bertentangan dengan logika dan tidak pernah bertentangan dengan kitab itu sendiri. Jika Tuhan tidak dapat dilihat dan tidak mungkin mati, maka sudah seharusnya kita bertanya dengan jujur dalam hati kita, siapakah sebenarnya Yesus? Apakah selama ini kita hanya mengikuti keyakinan atau benar-benar mencari kebenaran? Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah warisan kepercayaan, tetapi kejujuran dalam mencari kebenaran. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini menjadi bahan renungan, bukan untuk menyerang, tetapi untuk membuka hati dan pikiran. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Ayah Alif Official dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekat Anda. Karena bisa jadi, satu share dari Anda menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.